Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya, Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Yuk, kita ngobrolin apa Mas Hersu? Nah, itu Mbak, pasti saya udah tahu nih Mbak lagi senyum-senyum pasti soal IKN ini. Gitu ya, Iya, karena iya, sekarang dikebut karena menjelang 17 Agustus ya Mbak Agi ya, dan iya. walaupun dibantah orang ya tidak bisa tidak pasti mengkaitkan soal peringatan 17 Agustus itu, dan ternyata bukan hanya cuaca yang dimodifikasi tapi kehadiran juga dimodifikasi gitu ya. Kalau semua tadinya menteri-menteri duta besar mau diundang, ternyata dimodifikasi nggak jadi diundang gitu, mungkin berkaitan dengan macam-macam fasilitas yang ada itu, termasuk juga kan tadi sekarang ini termasuk glamping, apa glamping camp namanya Mbak, Iya, glamour iya, camping gitu Glamorous juga. campaign Jadi ya. disiapkan itu Ada pun berarti banyak, masa duta besar mau ditaruh di apa di glamping glamour camping begitu kan nggak mungkin. Tapi yang menarik soal modifikasi cuaca itu kan, kemarin kita bercanda-bercanda kenapa nggak ngundang Mbak Rara ya, karena itu mahal banget itu, apa modifikasi cuaca itu mengerahkan berapa 4 pesawat ya Mbak ya untuk tabur Iya, garam di sepanjang itu betul. supaya hujan berhenti gitu, tapi tetap aja nggak sukses. Rupanya akhirnya mengundang paranormal juga ya, karena ini nggak biasanya kalau Pak Jokowi nggak melibatkan itu kan. Kita ingat ya Mandalika waktu itu ada Mbak Rara yang sangat viral. Nah sekarang ternyata juga ada di IKN ini Mbak Mbak Agi ya. Mhm, iya ya, betul sekali Mas Hersu. Walaupun ini di IKN, yaitu ada di Kalimantan gitu kan, Mm-mm. dan kita tahulah sebetulnya pawang hujan di Kalimantan itu Ya, oh, banyak, oh Mas iyalah, Hersu. nah, ya, ya pasti ya. Mm. Ya, tapi ternyata ini pawang hujan atau dukun ini diimpor dari Banyuwangi gitu. Oh, oh gitu, oh gitu. Ya, 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 ya. ini menarik begitu ya Mas Ersu. Kenapa harus diimpor dari sana begitu? Namanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT begitu ya. Ilham Triadi Nagoro. Ini salah satu memang pawang hujan yang cukup terkenal, populer gitulah, sering dipakai untuk acara-acara nasional juga begitu. Hmm, Nah, Mas Ersu kan selalu menyebut kenapa sih kok nggak pakai Mbak Rara begitu? mm, Karena memang reputasi Mbak Rara ketika itu kan untuk show ya salah satunya gitu, mm, mm. supaya kemudian orang notice bahwa ada helatan akbar gitu di Mandalika. Jadi dia lebih banyak seperti jalan-jalan show. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan banyak gagalnya juga Mas Hersu. Karena tetap terjadi hujan deras walaupun dia 24 jam bersemedi, tabur-tabur apa namanya menyalakan dupa, tabur bunga apa dan sebagainya gitu. Tapi ternyata tetap hujan di sana dan sempat terjadi genangan yang cukup besar. Orang bilang itu sebagai banjir begitu ya, dan masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam masing-masing peserta begitu, seperti hanggar-hanggar kecil itu kan masuk, dan videonya itu menyebar cukup luas begitu. Jadi mungkin kalau yang itu adalah semi-semi pertunjukan dan hanya beberapa hari saja begitu kan. Sementara kalau ini kan lebih serius begitu Mas Hersu, lebih serius, dan ini memang untuk mengebut pembangunan dari IKN begitu, dalam menghadapi 17 Agustus kan kita tahunya begitu. Karena memang itu yang dinyatakan berkali-kali oleh Menteri Perhubungan, oleh Pak Basuki Menteri PUPR gitu, mengatakan bahwa ini nanti tanggal sekian begini, tanggal sekian, selalu menyebutkan target tapi targetnya mundur-mundur terus gitu. Jadi walaupun ada kemudian kan banyak banyak sekali kecaman memang Mas Irsu di media sosial, terutama kalau kita bisa melihat gitu ya, baik itu berupa video maupun berupa tulisan yang menyatakan dan menyayangkan kenapa uang dihambur-hamburkan hanya demi untuk 17-an, dan kenapa 17-an harus dilakukan di dua tempat begitu. Toh fasilitas semuanya sudah ada di Jakarta, sementara di sana fasilitas masih sangat minim. Kenapa harus dipaksakan di sana gitu? Sementara biaya ke sana jelas-jelas jauh lebih besar begitu kan. Nah, itulah mungkin yang sepertinya membuat gerah, sehingga memang ada pernyataan dari istana gitu yang mengklarifikasi bahwa semua target-target itu bukan untuk 17-an. Tapi bagaimana bisa mengeliminir apa isu yang sudah terjadi, karena jelas-jelas berkali-kali begitu dari sejak awal tahun selalu dikatakan bahwa ini menjelang 17-an ini sudah jadi, itu sudah jadi, jalan tol sudah jadi, terus kemudian bandara sudah jadi, landasan sudah jadi, pesawat Pak Jokowi nanti akan bisa apa mendarat di sana dan sebagainya. Tapi semuanya itu ternyata gagal gitu, gagal mencapai target. Nah, ini yang menarik, yang terbaru adalah
Memang sudah ada modifikasi cuaca ya Mas Hersu ya, seperti disebutkan tadi, memakai 4 pesawat dan kabarnya sudah ada 157 ton gitu garam yang ditaburkan di langit IKN dan itu dikerjakan siang malam bergantian oleh 4 pesawat tersebut begitu. Karena, misalnya pembangunan landasan itu berjalan dengan sangat-sangat pelan. Bahkan kalau menurut Pak Basuki, karena memang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan landasan adalah Menteri PUPR, sementara yang bertanggung jawab terhadap terminalnya itu adalah Kementerian Perhubungan. Nah, Pak Basuki mengatakan bahkan untuk mengaspal saja yang memang harus berlapis-lapis kalau yang namanya landasan pesawat, itu mereka harus memakai semacam terpal gitu Mas Irsu. Jadi terpal didirikan dan kemudian bekerja di bawah itu dalam keadaan hujan gitu. Memang harus demikian untuk mencapai target dan ternyata kita tahu sekarang sudah tanggal 8 ini ya, yang pada tanggal 10 nanti semua pergerakan, peralatan semuanya harus sudah berhenti begitu kan. Ada jeda sampai kemudian berlanjut nanti sesudah upacara 17 Agustus. Nah, ternyata modifikasi cuaca itu yang kabarnya sudah menelan biaya 9 miliar gitu ya. Untuk apa mengeluarkan uang 9 miliar rupiah dari sejak bulan Juni begitu kalau bukan untuk mengajar target yang 17 Agustus begitu. Kenapa harus dibantah begitu ya? Dan ternyata memang itu tidak terlalu sukses begitu karena dikabarkan bulan Juni saja sudah ditabur seperti itu ternyata hanya ada 8 hari yang kering sementara 22 hari itu hujan lebat. Nah, sementara bulan Juli akhirnya, nah ini ada kronologisnya Mas Hersu. Jadi bulan Juli itu ceritanya Pak Basuki ini datang ke Banyuwangi dan melihat sebuah festival gitu ya, BEC kalau tidak salah namanya, Banyuwangi Ethnic Karnival begitu ya. Dan kemudian di sana memang saya lihat itu tidak untuk memodifikasi cuaca secara tradisional dengan lewat pawang-pawang. Pawangnya sebetulnya tidak hanya Pak Ilham Triyadi Nagoro ini saja, tapi ada banyak yang lain, pawang hujan atau dukun-dukun untuk pawang hujan ini. Tapi kemudian yang diajak begitu ke IKN ini adalah yang bersangkutan begitu Mas Hersu. Jadi ini menarik bagaimana dia datang ke IKN itu memang diminta secara khusus oleh Pak Basuki dan dia menceritakan itu ke media begitu Mas Hersu. Iya iya iya, makanya itu saya, jadi rupanya ya ini memang, agak mengherankan kalau Pak Jokowi dan, juga para menteri-menteri kita itu nggak melibatkan hal yang semacam itu, karena itu kan kayaknya bagian mungkin kalau untuk membela diri, ini kan dari khasanah kekayaan budaya Indonesia gitu. Tetapi satu hal yang Anda sebutkan tadi itu memang mengingatkan kita pada inilah sebenarnya yang disebut sebagai Bandung Bondowoso di era modern begitu ya. Orang kan tidak salah kalau menyebut itu. Kalau dulu dibatalkan dengan gentungan alunya ibu-ibu yang membangunkan ayam jago untuk berkokok gitu supaya nadanya pagi hari. Kalau ini hujan rupanya yang membatalkan pembangunan ini bisa sukses sampai sebelum tanggal 17 Agustus begitu ya. Ini luar biasa sekali saya amati karena banyak sekali yang Anda sebutkan tadi cerita yang fantastis karena kemarin kan saya juga terkejut-kejut ketika saya membaca rupanya Dirjen di PUPR menyatakan bahwa mereka tuh sebenarnya bangun jalan tolnya bukan hanya di jalan tol biasa tapi ada yang di bawah tol bawah laut begitu yang menelan biaya sampai 11 triliun. Ini hebat bener ya memang mimpi-mimpinya begitu itu ya. Tapi kan semua itu menunjukkan bahwa ya satu hal yang ini saya kira Mbak Agi menyadarkan pada kita. Kan selama ini yang kita kritik selalu Pak Jokowi ini kelihatannya kalau punya pikiran atau apapun pokoknya langsung dikerjain aja tanpa ada riset tanpa ada visibility study dan sebagainya. Tetapi dari peristiwa ini kita makin menyadarkan kita, lawang para menterinya juga gitu semua, apapun maunya Pak Jokowi diikuti, bisa nggak bisa ya jadinya seperti itu Pak Jokowi. Coba lihat orang seperti Pak Basuki, orang seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikenal sebagai orang dekat dengan Pak Jokowi ini kan semua apapun maunya Pak Jokowi kelihatannya mau mereka coba turuti gitu loh Mbak Agi. Iya ya, benar sekali Mas Hersu. Jadi ini kan kenapa pada pertengahan Juli kalau saya membayangkan ya itu
saya rasa sudah ada dalam suasana kepanikan gitu ya. Pertengahan Juli, sebentar lagi pertengahan Agustus, sudah tinggal 1 bulan lagi. Ini bagaimana begitu kan? Nah ini ada cerita ini saya lihat ini salah satunya ditulis oleh Detik begitu Mas Hersu. Jadi apa namanya Pak Ilham Triadinagoro ini gelarnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung begitu ya. Ini ternyata tugas itu diterima dia begitu ya dengan berbekal 100 batang dupa dan 3 pucuk keris begitu dia mengatakan demikian. Jadi dupa itu dinyalakan terus-menerus selama 24 jam. Dan kedatangannya di sana menurut dia itu ampuh menghalau hujan sejak kedatangannya selama 12 hari. Jadi kalau dia bertemu sekitar tanggal 14 Juli dan kemudian wawancara itu dilakukan sekitar akhir Juli begitu ya. Berarti tidak lama sebelum tanggal 20 tuh dia sudah tiba begitu di IKN. Dan dia mengatakan bahwa kondisi cuaca setiap hari seperti itu. Alhamdulillah setelah 12 hari saya di sini nggak pernah hujan tapi cenderung panas. Malah akhirnya disentil oleh pekerja proyek agar dibiarkan hujan dan biar nggak berdebu begitu. Ini agak-agak pamer ini Pak Ilham ini. Dan dia mengatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah juga perawat pusaka di Keraton Solo begitu ya. Jadi memang kalau keraton Jogja, Keraton Solo itu kan memang banyak benda-benda pusaka di situ yang setahun sekali biasanya dimandikan, dirawat seperti itu pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram seperti itu ya Mas Ersu. Dan dia juga sebagai kurator pusaka di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Jadi kedudukannya tuh seperti itu. Dan selama ini dikenal dalam merekayasa cuaca atau sebagai pawang hujan. Nah, dia ini mendapatkan penugasan khusus dari Pak Basuki, Menteri PUPR itu selama 22 hari Mas Ersu. Jadi saya rasa ini akan berakhir sesudah tanggal 17 Agustus begitu ya. Karena sekarang masih tanggal 8 dan dia datang itu menjelang tanggal 20 Juli begitu. Dan di sana dia membantu mengkondisikan cuaca ini yang menurut dia penugasan khusus selama 22 hari itu bisa diperpanjang tergantung situasi. Jadi dia menegaskan bahwa permintaan itu dilakukan oleh Pak Basuki langsung begitu ya. Jadi menurut dia 3 hari kemudian sesudah permintaan Pak Basuki itu kemudian ditindaklanjuti oleh Dirjen Perumahan lewat stafnya yang menelepon begitu agar saya secepatnya berangkat ke IKN Rabu atau Kamis. Intens telepon saya Jumat pagi berangkat begitu. Jadi luar biasa sekali ini permintaan dari Pak Basuki begitu kan. Yang artinya ini kalau tidak ada visi misi menteri, saya rasa ini adalah juga permintaan dari Pak Jokowi begitu kan. Tidak mungkin Pak Basuki tidak melaporkan kepada Pak Jokowi begitu mengenai kehadiran dukun ini. Nah, kemudian dia di sana begitu ya, salah satu tugasnya itu adalah mengkondisikan cuaca yang areanya tuh salah satunya di daerah Rusun yang sekarang sedang dibangun begitu untuk sekitar 2000 ASN itu Mas Hersu. Begitu juga di daerah-daerah yang nantinya akan dilintasi begitu. Jadi prioritas titik lokasi yang harus saya amankan menurut dia adalah pembangunan 5 unit rusun yang masing-masing punya 13 lantai itu. Kemudian juga yang akan dihuni oleh rencananya tadinya oleh tamu undangan dari seluruh Indonesia itu begitu Mas Hersu. Dan saya rasa ini sesuatu yang agak unik juga ya. Ketika di Mandalika itu memang ada kalau Sandiaga ini yang menjelaskan ya karena dia terlibat di situ. Memang ada tabur garam juga begitu kan Mas Hersu. Dan tapi untuk show-nya dan kemudian ini ada Mbak Rara begitu. Dan kemudian ini kalau di IKN ini tabur garamnya tuh padahal luar biasa dan itu dikerjakan oleh BRIN begitu ya. Bahkan kalau kita melihat Cina saja saat ini rekayasa cuaca itu sudah dengan Mas Hersu sudah sangat-sangat modern begitu ya. Sementara di sini uniknya kalau menurut saya ini kan smart city begitu ya, yang nanti di situ ada mobil terbang, di situ ada kereta tanpa rel yang menurut netizen sih ternyata sama saja dengan bis gandeng gitu, cuman dia tanpa rel. Ya. Bentuknya memang ketika diperlihatkan secara keseluruhan memang seperti misalnya satu train set itu ada sekitar 3 gerbong begitu yang digandeng kemudian berjalan. Tapi jangan terlalu begitulah netizen karena katanya ini autonomous train ini katanya nanti tanpa sopir begitu kan Mas Hersu. Dan penggeraknya pakai apa nih bahan bakar penggeraknya? Pakai baterai kalau tidak salah. Oh, oke. Ya.
Oke, dan saya kira bukan hanya cuaca yang dimodifikasi ya, tuh acara 17 Agustusan juga dimodifikasi kan. Saya nggak tahu yang nanti dulu sebelum ngomong 17-an tanggal 12 jadi ya. Ini untuk sidang kabinet itu ya. Ya, sejauh ini kan memang, direncanakan demikian begitu. Jadi, untuk yang tanggal 12 Agustus dan bahkan Pak Jokowi juga akan, mengumpulkan, gubernur seluruh Indonesia kan dalam rangka untuk memberi, petunjuk gitu soal pilkada. Nah, ini menarik juga, ini agak melenceng sedikit karena belum lama ini baru pada pekan lalu itu Ibu Megawati Ketua Umum PDI kan, lewat BPIP karena dia sebagai Dewan Pengarah BPIP itu dia juga mengundang gubernur di seluruh Indonesia dan sudah diberitahu bahwa mereka harus netral, mereka harus menjaga keadilan, apa dan sebagainya. Dan ini kemudian ditindaklanjuti Pak Jokowi akan memanggil mereka juga begitu dan kemudian juga akan membicarakan soal pilkada. Saya tidak tahu kalau untuk Ya. gubernur ini berlangsung di IKN ataukah berlangsung di Istana Merdeka begitu. Tapi jangan-jangan kemarin dia ngomongin sama Bu Mega apa? Udah jangan dengerin ya, dengerin saya aja gitu ya kan saya presidennya. Kira-kira begitu ya. Iya, iya, saya jadi ingat ketika Pilpres kemarin, kemana Ganjar itu pergi, tidak lama kemudian Pak Jokowi datanglah ke lokasi Ya, itu, ya, begitu ya, kan. ya, Itu ya, ya. dilakukan oleh PDIP. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Ibu Mega, kemudian jejaknya itu dihapus oleh Pak Jokowi, kurang lebih begitu maksudnya, Mas Hirsi. Iya, iya. Oke, kita fokus ke 17 Agustusan ya, Mbak. Itu ada bener ya, dimodifikasi ya sekarang akhirnya yang datang dan sebagainya, Mbak Agi ya. Mhm. Iya ya, kalau kabar kabar, terakhir begitu Mas Ersu memang belum ada pengumuman resmi, tapi ada, pernyataan dari Pak, Pratikno ya ketika diwawancara, yang dia mengatakan bahwa iya begitu, karena itu ada keterbatasan dari soal penginapan, akomodasi dan sebagainya. Bayangkan kalau seandainya petugas upacara saja itu kan capek Mas Ersus, karena saya pernah meliput itu di Istana, Merdeka Jakarta begitu dan latihannya itu dulu di Cibubur begitu Hmm, ya. hmm, Betul-betul capek mereka digemblengnya gitu. Tapi ternyata di sana katanya itu mereka menginapnya di area glamping tersebut begitu. hmm, Mungkin hmm. karena dianggap masih anak muda gitu ya. Jadi tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau saya melihat untuk petugas upacara saja mereka diberikan menginap di area glamping. Apakah semuanya di situ? Karena ini masih saya belum tahu begitu. Karena sebelumnya itu dikatakan mereka akan menginap itu di tempat ASN gitu, rumah susun ASN itu Ya tadi makanya begitu. ditunda ya, katanya kedatangannya ASN ditunda karena mau digunakan untuk upacara 17 Agustus itu kan, gitu kan tadinya kan Iya, infonya iya, ya. iya, betul, Hmm, betul. ya. Mhm. Hmm, ya. Oke, di luar itu juga soal kan kemarin Mbak Agi menyatakan bahwa para duta besar itu diharuskan untuk datang. Dan saya pikir sebenarnya kan nggak mana bisa sih presiden mengutus para duta besar dari negara lain untuk diwajibkan begitu kan nggak dalam kekuasaan mereka kan utusan sebenarnya begitu. Mhm. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Walaupun sebetulnya di luar acara ini kalau yang saya perhatikan seperti duta besar Denmark, duta besar negara-negara di Eropa Timur maupun di Eropa Barat begitu ya, sebetulnya sudah banyak kok yang datang ke sana berkunjung begitu ya. Seperti biasalah mereka juga ingin tahu, mereka berkunjung ke area pembibitan tanaman gitu ya, pembenihan apa dan sebagainya begitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Tapi kalau seandainya kondisinya menjadi seperti ini, tentunya berpikir ulang begitu. Dah kabar yang saya terima dari WA grup teman-teman media begitu ya Mas Hersu, mereka mengatakan bahwa sebetulnya duta besar ini begitu ya, mereka bahkan sudah ada yang memesan hotel begitu di Balikpapan gitu dan tentu saja dengan transportasinya. Walaupun sebetulnya dari pemerintah sendiri kan tadinya mengatakan akan menyediakan semuanya untuk mereka kalau seandainya mereka menginap gitu. Bahkan ada juga wacana kalau seandainya bandara itu bisa dilandasi, bisa digunakan gitu untuk pesawat begitu, maka akan disewakan pesawat begitu kan Mas Hersu dan pesawat itu akan bolak-balik begitu ya. Datang pagi dan kemudian ketika selesai upacara pada siang harinya, maka mereka kemudian akan diterbangkan kembali ke Jakarta. Kita bisa bayangkan kalau seandainya bandara ini kemudian jadi itu berapa biayanya pasti lebih besar lagi dibandingkan dengan sekarang. Nah, sekarang saja ini Mas Herisu, saya melihat ini diberitakan oleh iNews begitu ya lewat RCTI itu harga sewa kendaraan di Balikpapan itu sudah ada yang mencapai 35 juta per hari. Ini luar Hmm. biasa.
sekali. Mhm. Itu untuk kategori Land Cruiser dari Toyota, yang tadinya hanya sekitar 15 juta per hari, ini memang mobil mewah begitu ya, dan juga keluaran yang termasuk baru, dan sekarang itu naik berapa kali lipat itu ya, sudah di atas 100% begitu. Dan jadi para pemilik penyewaan mobil di sana katanya per hari itu bisa mendapatkan ratusan juta. Ini luar biasa sekali dampaknya di sana. Nah, ini mungkin yang menurut saya juga membuat pusing dari pemerintah. Mereka tidak memperhatikan faktor supply and demand-nya itu tadi begitu. Bahkan katanya di sana semua tempat lokasi penyewaan kendaraan atau rental tersebut sudah 100% itu tersewa begitu. Ya, iya, 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 iya. Makanya sebenarnya kayak gini ini sebenarnya hanya hajatannya para sultan tuh yang bisa menjemput apanya, menyediakan semua tamunya diterbangkan lagi dengan pesawat khusus dan sebagainya gitu. Tapi kan persoalannya Pak Jokowi bukan sultan, Pak Jokowi itu presiden yang hampir habis masa jabatannya dan semua orang juga tahu APBN selama Pak Jokowi itu boncos gitu. Nah ini kan selalu itu yang jadi persoalan kan buat kita semua kan, ya bagi istri. Iya, iya betul. Kalau kalau seandainya namanya sultan seperti kata Mas Hersu atau raja atau monarki begitu kan Atau si anu yang kekayaan kemarin di India siapa namanya si Ambani oh ya, iya Mukesh Ambani, itu boleh seperti itu di ya. keluarga Ya. Ambani, aduh begitu ya untuk berliannya saja begitu bisa triliunan begitu. Ya itu wajar karena memang mereka memiliki buyut begitu ya yang memang kaya raya dan kemudian diturunkan mereka memiliki perusahaannya itu levelnya level internasional dan kemudian menghasilkan kekayaan yang lebih lagi begitu. Lah sementara Pak Jokowi ini segala gerak-geriknya, semua keputusannya, semua kebijakannya itu yang menanggung rakyat begitu. Apapun yang keluar dari mulutnya itu kantong rakyat itu yang dibebani begitu. Kantong rakyat sekarang sampai sobek-sobek kan kita bisa melihatnya seperti itu. Jadi kantong rakyat itu hampir kosong lah bisa dikatakan demikian. Bahkan mungkin malah sudah kosong karena kita kan dibebani utang begitu kan. Nanti pada tahun depan, tahun berikutnya sampai 2029 saja luar biasa kita membayarnya sampai ratusan triliun begitu kan. Tapi ini kok tetap saja keluar duit terus yang luar biasa yang setiap Pak Jokowi sendiri mengatakan kan bahwa Ibu Sri Mulyani itu kasihan. Jadi dia mengumpulkan sen demi sen. Dia mengumpulkan sen demi sen, bukan miliar demi miliar gitu. Nah, sehingga semuanya diminta untuk berhemat jajarannya. Tapi Pak Jokowi sendiri ternyata menterinya disuruh mengumpulkan sen demi sen. Uang siapa? Uang rakyat, uang saya, uang Mas Hersu, uang pemirsa on the record. Dan dia membuat kebijakan yang keluarnya sampai miliar, miliar, miliar. Nah, dari setiap kebijakan yang dibuat itu, apa efek manfaatnya untuk rakyat begitu kan Mas Hersu. Dan saya juga melihat ini sebagai salah satu contoh begitu ya. Memang ini menjadi polemik seperti patung burung Garuda begitu yang kemarin menjadi polemik orang mengatakan seperti istana kegelapan, seperti istana kelelawar dan sebagainya. Dan rupanya itu menjadi perbincangan hangat Mas Hersu karena itu dibuat oleh seniman pematung yaitu Pak apa namanya Nyoman Nuarte. Hmm. Pak Nyoman Nuarte dan dia memang dari seni patung, bukan dari arsitek. Jadi memang itu dibuat sebagai patung, bukan sebagai bangunan yang memiliki fungsi. Jadi di dalamnya tidak ada kantor, tidak ada rongga, orang bisa bekerja di dalamnya dan sebagainya. Jadi memang betul-betul uang itu dikeluarkan hanya untuk memperlihatkan maksudnya adalah keindahan, kemegahan gitu. Sebagai simbol seperti itu mungkin. Nah, sementara kalau seorang arsitek yang diberikan proyek seperti itu, dia pasti uh, indah dan kemudian fungsional. Itu yang diutamakan dari arsitek itu dan kemudian keamanannya berikutnya dan fungsinya itu fungsi apa begitu. Dan juga Jadi soal yang memperhatikan lingkungannya dan sebagainya itu ya. Ya. harus ada itu begitu Mas Hersu. Jadi ini memang banyak sekali pertanyaan seperti di media sosial. Itu di dalamnya ada kantor atau apa? Itu di dalamnya kosong bisa ditempati Nah, atau itu gitu. pertanyaan saya juga Mbak Agi, apakah itu hanya sekedar patung saja atau itu sebenarnya bangunan dalam bentuk patung begitu, yang itu jadi casingnya gitulah ya, jadi casingnya istana atau jadi backgroundnya istana gitu, itu juga pertanyaan saya Mbak Agi.
Iya iya, mungkin pertanyaan semua orang, saya juga begitu Mas Hersу ya, tapi ternyata itu adalah sebuah, bentuk dari patung yang memang terbuat dari tembaga begitulah, yang di dalamnya itu ada kalau seperti patung Liberty itu di dalamnya ada besi dan kemudian baru dia dilapis perunggu atau tembaga seperti itu kan. Dan, ini juga, seperti itu Mas Herssu, karena memang kantor presiden yang disebut sebagai Istana Garuda sebetulnya adalah kantor presiden, bukan kediaman untuk Oh, presiden. Sebagai iya ya. kantor. Persis ada di depannya si patung burung Garuda tersebut, Iya patung iya. raksasa. Baru di latar depannya lagi itu baru ada istana negara yang akan menjadi kediaman presiden yang disebut istana presiden Nah, gitu. iya, kalau patung Liberty kebetulan saya udah pernah ke sana, itu memang ada di dalamnya ada ruangan yang bisa untuk kantor tempat untuk menjaga apa dan sebagainya ada sih. Tapi jadi tidak hanya sekedar patung begitu dan Iya. ada ruangan dan sebagainya. Kalau itu pertanyaan saya tadi saya mikir-mikir yang disebut Istana Negara sama Istana Garuda ini yang mana nih bedanya? Itu kan yang saya pikirin dari kemarin-kemarin itu, Mbak Agi. Iya iya, itu pertanyaan banyak, warga negara Indonesia saya rasa ya Mas Herssu, kemanfaatan, azas manfaat. Secara kita bukan negara maju yang uang bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Ini bukan berarti Jadi, kita mempertahankan, Pak Nyoman Nuarta, bukan ya. Tapi mm, ini adalah soal, efektivitas dari yes, anggaran yes. digunakan seperti apa begitu. Ya, ya. Jadi ini betul-betul aja fungsinya untuk estetik ya, Mbak ya. Ya, fungsinya adalah untuk estetik yang tadinya sepertinya untuk sebagai, memperlihatkan simbol begitu kan, simbol Hmm. Garuda seperti itu. Hmm. Tapi ternyata ya menurut penilaian netizen itu gagal begitu ya Mas Herssu, karena, penampakannya sekarang untuk saat ini tuh seperti itu. Walaupun kemudian ada penjelasan dari Pak Basuki bahwa seperti halnya Liberty, dulu yang warnanya itu coklat kemerahan gitu sesuai dengan, warna tembaga atau seperti perunggu seperti itu Mas Herssu, tapi kemudian karena teroksidasi, kemudian sekarang warnanya menjadi hijau begitu dan itu memang tidak pernah dibersihkan karena dibersihkan malah terkikis. Tapi untuk menjadi seperti itu kita tahu patung Liberty persembahan dari Prancis itu Nah, dikirimkan tahun berapa? Butuh ratusan tahun untuk menjadi seperti itu gitu. ya. Oke, masih ada soal IKN? Ya ini IKN memang, banyak sekali yang menyebut bahwa ini semua sebetulnya demi konten gitu ya, bukan untuk kebahagiaan, rakyat Indonesia, kemaslahatan, kemanfaatan gitu. Banyak juga yang, menyebutkan misalnya untuk sewa yang 9 miliar tadi, untuk modifikasi cuaca Modifikasi yang cuaca. 9 miliar yang ternyata kurang berhasil begitu ya dan, kemudian sewa-sewa itu ada yang menghitung Mas Herssu, ada menghitung bahkan mempertanyakan seperti pikiran rakyat judulnya adalah sampai ratusan miliar, wah tidaklah kalau menurut saya sewa mobil, itu jumlahnya tidak sampai segitu. Tapi kalau sampai miliar memang iya begitu, ada yang Ya, menduga sampai 15 miliar dan sebagainya. Dan kemudian membandingkan karena masih ada tempat-tempat seperti di Banten, tempat-tempat ya, bahkan Kalimantan sendiri itu di mana anak-anak itu sekolah melewati jembatan-jembatan yang dibangun seadanya, yang hanya berupa jembatan bambu dari akar-akar pohon-pohon di hutan apa dan sebagainya dan di bawahnya mengalir sungai yang sangat deras. Nah, orang mempertanyakan ini pemerataannya di mana ya? ya, ya, Apa ya. yang di sini dibangun tempat yang demikian megah, luxury, semuanya tuh pokoknya harus wah begitu ya kalau yang namanya di IKN, walaupun menggunakan dukun gitu, tapi ternyata di sekitarnya ini masih banyak orang yang sengsara, ya anak-anak sekolah tidak memakai sepatu apa dan sebagainya gitu. Padahal kalau disalurkan ke sana mungkin itu akan jauh lebih baik. Ada juga anak yang mengatakan begitu Mas Herssu, saya sekolah di tempat yang atapnya hampir runtuh gitu. Saya sedih melihatnya dan membaca Ya, itu. ya. Dan pertanyaan saya ya, kalau tadi itu modifikasi cuaca yang habiskan 29 miliar dan tetap gagal, kalau gitu kalau tapi Pak Dukun tadi siapa namanya Mbak Agi? Tumenggung siapa tadi itu? Ya, Itu Ilham. dan dia mengklaim berhasil, dia dibayar berapa miliar ya? Kalau saya jadi dia bilang, lu habis 29 miliar dan gua bisa begitu, kalau itu gua separohnya lah minimal begitu. Ya. Iya, mungkin 9 miliar itu adalah konteksnya untuk modifikasi cuaca secara modern ya, lewat BRIN Iya itu iya iya tadi. betul. Ya maksudnya kan gitu kan Jadi dianggap dia tetap bikin saja lagi. hujan ya. Kalau ini kan dia mengklaim, saya nggak tahu buktinya seperti apa bahwa dia berhasil memindahkan hujan itu, mestinya dia juga nggak kalah dong dibayarnya miliaran juga dong gitu.
Betul, seharusnya begitu ya Mas Hersu, mungkin ya bisa langsung pensiun deh kalau begitu. Tapi, ada juga ya netizen yang dari Balikpapan mengatakan gitu, "Oh pantesan, di Balikpapan tuh hujan terus nggak berhenti-berhenti," dia bilang gitu. Jadi apa namanya, dipindahkannya awan hujan itu akan menyebabkan tempat lain begitu, mendapatkan hujan yang lebih deras begitu, yang seharusnya hujan itu dibagi-bagi begitu kan. Ini sih Mas Hersi, tapi lebih banyak netizen ini yang menyoroti soal bagaimana kalau dalam pandangan Islam gitu ya, kalau saya mendengarkan ceramah dari para ustadz begitu, itu memang sesuatu yang masuk ke dalam wilayah syirik atau musyrik Ya, begitu kan, ya, ya. dan bekerja karena bagaimanapun manusia kecuali nabi, para rasul gitu tidak memiliki kekuatan yang sampai seperti itu begitu ya. Tidak mungkin, dan kalau itu terjadi maka itu adalah atas bantuan dari jin gitu, dari makhluk ciptaan Allah juga. Di dalam Al-Qur'an kan ada surat jin juga gitu. Ini bukan soal kita percaya. Kalau percaya itu maksudnya memuja gitu kan, memuja, memberikan persembahan, bukan. Tapi kita percaya memang fenomena itu dan ada makhluk di luar kita yang menghuni juga di atas bumi ini yang tidak kasat mata, itu memang ada, dan Ya. kita dalam Islam itu kan dilarang untuk berhubungan dengan mereka, apalagi meminta bantuan mereka. Nah, ini konteksnya untuk IKN begitu Mas Hersu, yang semuanya serba modern, sehingga banyak sekali yang mengatakan, ya ini ternyata banyak sekali klinik di situ begitu ya, dari Hmm. mulai yang memakai Tusuk keping emas, emas. Mm-mm. disebutnya sebagai susuk emas begitu, kendi Nusantara dan tanah yang disatukan dari seluruh wilayah menjadi satu, ditanam apa dan sebagainya begitu. Ya akhirnya perbincangan mengarah ke situ begitu. Yes, oke. Oke Mbak Agi, Hmm. tapi kita ini mau ngomongin satu topik itu tunggal atau ada topik yang lain? Oh iya, tambahan lagi loh Mas Ersu, tadi Betul. selain info soal duta besar yang sepertinya akan fix begitu ya, mereka ini tidak diundang Hmm. begitu, tapi kita masih menunggu pengumuman resminya ya, karena itu masih isu, tapi isu yang Ya. kuat. Beberapa media itu sudah mengatakan bahwa itu fix begitu, tapi kita masih menunggu. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh duta besar Uni Eropa untuk Indonesia yaitu Vincent Piquet, ya beberapa waktu lalu dia jelas mengatakan bahwa dia tidak akan memindahkan kedutaannya ke Hmm. Hmm. IKN gitu. Hmm. Dia akan tetap berkantor di Jakarta. Karena menurut dia, ini kutipan dia, Vincent Piquet ini mengatakan, kami harus mencari solusi praktis karena nantinya kami perlu mempertahankan kantor kami di Jakarta untuk urusan bisnis, budaya, konsuler, pendidikan, atau untuk urusan ASEAN. Dia Ya, mengatakan seperti itu. Dan ya. akan menjadi tantangan logistik maupun keuangan kalau seandainya memindahkan kedutaan. Betul. Karena Dan banyak sekali kan kedutaan besar yang baru saja membangun ya, termasuk Inggris, Australia juga baru selesai bangunan. India sekarang yang sedang bangun dia di kawasan Kuningan dia Mbak Agi ya. Iya, jadi ini dulu dekat kantor kita ya Mas Irsu, Mhm. ini India membangun, setinggi 18 lantai, Hmm. yang ini sepertinya akan menjadi bangunan kedutaan besar yang tertinggi begitu, yang ada di Indonesia, dan ini menghabiskan dana sekitar 330 miliar, 334 miliar. Jadi ini luar biasa sekali kalau itu jadi Pak tidak mau mungkin dipindahin gitu ya. ditinggalkan begitu Iya, saja. Mungkin mereka akan memiliki kantor, tapi kantornya dengan minim staf lah di sana. ya. Oke, Mbak Agi, ya, terima kasih kita ucapkan buat teman-teman buat support terhadap kita, doa-doa untuk kita semua, dan juga doa kami, doa yang terbaik untuk Anda semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam.